Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha' ila siratin mustaqim wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallahu biqalbin salim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jamaah rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Karunia banyak telah diberikan kepada kita.
utamanya kita diberikan karunia iman dan Islam, yang itu hanya sebagian kecil umat manusia yang oleh Allah diberikan hidayah. Penduduk dunia ini sekarang sekitar 8,4 miliar, kira-kira yang memeluk Islam sekitar 1,3 miliar, sehingga hanya sebagian kecil, dan kita merupakan bagian dari itu. Itulah yang perlu kita syukuri. Dan lebih khusus di siang hari ini kita diberikan keadaan sehat dan kesempatan untuk menjalankan ketakwaan kepadanya, yakni sholat Jum'ah di Masjid Nurul Islam pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini karunia kenikmatan diberikan, ditambahkan kepada kita, utamanya kita diberikan sabatul iman, teguh iman sampai akhir kehidupan, sehingga kalau toh nanti kita mengakhiri kehidupan dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah rahimakumullah, Allah selalu mengingatkan pada kita, paling tidak di setiap Jum'ah melalui mimbar Jum'ah, agar berupaya meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketaatan kita, agar iman kita pada sampai posisi iman sejati, iman yang tiada kemusyrikan, hanya mengesahkan Allah. Dengan dasar itu harapannya bisa kita sertai dengan ketaatan yang tulus, ketaatan yang hanya pengabdiannya mengharap ridha Allah, sebagaimana firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, mengabdilah hanya kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan dengan sesuatu apapun. Jamaah Jumat rahmatullah, kita pada saat ini berada di penghujung bulan Syawal. Yang Syawal ini merupakan rangkaian, kalau diterjemahkan, kalau di bulan Ramadan itu diharapkan kita la'allakum tattaqun. Harapannya dengan datangnya Ramadan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Maka di Syawal ini kalau kita artikan, artinya peningkatan, meningkatkan ketakwaan. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Syawal ini justru ketakwaan kita memang meningkat. Bahkan kalau toh kita di bulan Ramadan wajib bulan puasa, itu diampuni dosa kita, kemudian ditambah dengan bulan Syawal ini berpuasa 6 hari, maka kita disetarakan dengan taat menjalankan puasa seperti puasa wajib sejumlah 1 tahun. Dan sekaligus di bulan Syawal ini adalah bulan fitriyah, bulan fitrah, bulan kembalinya kita ke keadaan suci. Oleh karena itu jamaah Jum'ah rahmatullah, dalam menjalani kehidupan ini tujuan kita justru adalah bagaimana kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan fitrah, bahkan nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Yaumala yanfa'u malun wala banun, di saat nanti di yaumil akhir itu tidak bermanfaat lagi harta, wala banun, dan juga tidak bermanfaat anak-anak, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali kita menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih. Jamaah rahmatullah, itulah justru orang yang selamat dalam menjalani kehidupan hingga yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, kenapa setiap tahun Ramadan dihadirkan? Dan harapannya kita kembali ke dalam keadaan bersih
bersih dari apa? Pertama adalah bersih dari kemusyrikan, yakni seharusnya kita menjalani kehidupan ini hanya bertauhid murni, mengisahkan Allah. Sandaran hidupnya hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada ilah, tiada apapun yang ada itu hanya Allah. Selainnya semuanya adalah makhluk, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah sebagai sang Khalik. Oleh karena itu jangan pernah menyekutukan dengan makhluk apapun. Itu dalam hal ilahiyah, dalam hal ketuhanan. Dan yang kedua, dalam hal ubudiyah, hanya mengabdilah kepada Allah. Wa'budullah, hanya pengabdian kita kepada Allah. Jangan pernah minta tolong selain Allah. Sandaran hidup kita hanya kepada Allah. Kalau terhadap makhluk bisanya minta bantuan, tapi pertolongan itu hanya nasrullah, pertolongan Allah. Itu satu-satunya. Itu dalam hal kemusyrikan harus bersih. Sehingga kalau satu saat pernah terjadi penyimpangan, maka mohon ampunlah segera kepada Allah dengan cara tidak mengulangi dosa itu, lalu kemudian benar-benar menyesali dan kemudian diikuti dengan amal soleh, perbuatan yang baik. Yang kedua adalah justru kebersihan nafsu kita, mengendalikan keinginan. Jangan sampai kita terlalu mengikuti, menuruti keinginan-keinginan nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dalam diri kita ada potensi yang namanya nafsu, keinginan-keinginan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, memberikan petunjuk mana yang fujur, yang sesat, mana yang takwa. Oleh karena itu nafsu ini harus dikendalikan. Kemarin sudah dilatih pada bulan Ramadan agar tidak selalu dituruti, bahkan agar nafsu ini terkendali, tidak mengejar keinginan-keinginan, termasuk kalau ada satu kesalahan meminta maaf. Kalau toh disakiti orang lain, memaafkan. Itu yang namanya hati bersih. Kalau nafsu kita juga bersihkan, sehingga hati kita, nafsu kita bersih dari iri, bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari serakah. Apalagi pada belakangan ini manusia kecenderungan tidak mampu mengendalikan nafsu karena kepingin kaya, kepingin banyak harta. Bahkan di negeri ini sekarang muncul beberapa cara bagaimana agar orang kaya mendadak dengan judi online, kemudian pinjaman online, yang semuanya itu sebenarnya adalah dilarang oleh Allah. Kita ingatkan tetangga kita, sebelah kita yang saat ini betul-betul sekarang menggoda kita tentang judi-judi online yang diiming-imingi agar cepat kaya, padahal bisa terjadi bangkrut mendadak. Itulah karena kita tidak mampu menahan nafsu, keinginan-keinginan, dari keserakahan nafsu kita. Itulah yang harus kita kendalikan. Kalau tidak, maka janji Allah, hindarilah khamr, judi, ataupun memperoleh hal yang tidak halal yang disebabkan tidak terkendalinya nafsu.
Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, ini masih di bulan fitrah. Kita bersihkan perasaan hati kita dari keinginan-keinginan yang tidak halal, dari perjudian, dari apalagi semaraknya judi-judi yang notabene selalu dihembuskan menguntungkan, yang sebenarnya itu adalah penipuan dari syaitan yang menggoda hati kita dan yang menjerumuskan serta menyesatkan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan, menyimpang dari tuntunan agama, menyimpang dari syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, fa insyaallah kalau kita mampu menahan keinginan-keinginan kita, nafsu kita, nanti akan diberikan oleh Allah satu kondisi yang disebut dengan nafsu yang terkendali. Ciri khasnya yang pertama akan diberikan satu kenikmatan, merasakan nikmatnya iman, nikmatnya beribadah. Dan yang kedua diberikan yang namanya ghinan nafs, jiwa yang kaya, bisa menerima apa adanya, tidak menggebu-gebu, tidak serakah. Dan yang ketiga akan diberikan yang disebut dengan sakinatun nafs, nafsu yang tenang, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsul mutmainnah, yang nantinya insyaallah di yaumil akhir akan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, prinsip kita di penghujung bulan Syawal, bulan fitrah ini, bersihkan hati kita, terutama kendalikan nafsu kita menindaklanjuti Ramadan agar hati kita bersih, dan itulah insyaallah yang kita nanti selamat dalam menghadap kepada Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله ولذكر الله أكبر